Semangat, assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga hari ini sehat ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tematik tema 1, subtema 1 masih berbicara tentang organ gerak hewan dalam muatan bahasa Indonesia. Apa saja yang kita pelajari, Anda bisa lihat dalam pembelajaran 1 sampai pembelajaran ke-6. Tentang ide pokok, kemudian tentang kalimat pengembang, dan kita juga akan belajar bagaimana cara membuat sebuah paragraf. Sekarang pertanyaannya, kira-kira Anda tahu tidak apa itu ide pokok? Nah, ide pokok biasanya sering disebut sebagai gagasan pokok. Bisa juga disebut sebagai gagasan utama. Atau bisa juga disebut sebagai pikiran utama. Dan bisa juga disebut sebagai pokok pikiran. Ide pokok adalah inti utama atau ide utama yang akan dibahas dan disampaikan dalam sebuah paragraf. Lalu, apa sih itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang terdapat dalam suatu teks bacaan. Nah, contohnya misalnya di sini terdapat paragraf. Nah, ini dinamakan sebagai paragraf. Nah, di dalam paragraf ini terlihat ya, terdapat 2 kalimat. Lalu, bagaimana cara mencari ide pokok? Cara mencari ide pokok bisa kita dapatkan dengan melihat kalimat utamanya. Ingat ya, kita lihat kalimat utamanya. Letaknya di mana kalimat utama itu? Kalimat utama itu bisa terletak di awal paragraf atau dinamakan sebagai deduktif. Kemudian bisa terdapat di akhir paragraf atau induktif, atau bisa juga terdapat di awal dan di akhir paragraf yang dinamakan sebagai campuran. Tapi biasanya sering kita temui kalimat utama itu terdapat di awal paragraf. Lalu bagaimana ciri paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir atau induktif? Paragrafnya biasanya diakhiri dengan kata jadi, oleh karena itu, dan dengan demikian. Nah, di sini Ustazah punya contoh nih, contoh paragraf. Nah, bisa Anda baca ya. Nah, di sini kita bisa temukan dalam paragraf ini terdapat 2 kalimat. Nah, yang berwarna merah itu namanya kalimat utama, sedangkan kalimat yang lain yang berwarna hitam itu dinamakan kalimat pengembang. Cara menentukan ide pokok. Yang pertama, biasanya ada paragraf. Kita harus membaca paragrafnya terlebih dahulu dengan baik ya, dengan cermat. Kemudian setelah kita baca, kita tentukan kalimat utamanya. Dari sini kita bisa lihat ternyata kalimat utamanya berada di awal. Dari kalimat utama itu, baru kita bisa menentukan ide pokoknya. Sebaliknya, nah, kalau kita mau menjadikan ide pokok sebagai sebuah paragraf, langkah yang pertama berarti dari ide pokok, ya, dari ide pokoknya kita buat menjadi kalimat utama dan kalimat pengembang-pengembang yang lain. Ya, misalnya yang pertama kalimat utamanya organ gerak manusia terdiri dari 2 macam. Kemudian kita membuat pengembang yang lain. Jika sudah dapat, baru kemudian kita rangkai menjadi sebuah paragraf. Nah, cukup mudah ya pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir, yaitu sampai di tugas latihan hari ini. Hari ini tugasnya ada 2. Silakan Anda menemukan ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf kedua, ketiga, dan 4 pada soal halaman 4. Sesuai dengan contoh yang tadi Ustazah berikan ya. Kemudian yang kedua, kembangkan ide-ide pokok kedua dan ketiga pada soal halaman 5. Jadi dikerjakan bagian yang memang tadi belum Ustazah kerjakan. Nanti setelah selesai silakan diunggah di Google Classroom. Semangat mengerjakan! Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak.
Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis